melihat saya jadi sosok yang baru. Saya merasa terlahir kembali. Karena yang saya lakukan ini, progres yang saya hasilkan juga memotivasi mereka. Kebanyakan orang hanya ngelihat hasilnya. Ketemu lagi bareng Wayan Naturafi. Jadi gini, setiap ada progres sedikit saya upload. Jadi follower saya yang nggak begitu banyak itu ngasih love, ngasih semangat, kayak semangat, progres sedikit, wah sekarang udah mulai kelihatan, sekarang udah mulai sip. Nah itu yang menjadi motivasi saya buat terus ngasih jadi motivasi atau spirit saya buat terus memberikan. Besok bakal besok bakal tak kasih yang lebih bagus lagi, besok bakal tak keringin lagi, besok bakal tak kurusin lagi. Jadi cuma buat nyari itu aja, nyari love, nyari semangat kayak gitu. Akhirnya saya bisa tanpa disadarin, lama-kelamaan fokus dari situ. Jadi saya nurunin berat badan itu buat dapet motivasi lain dari luar, maksudnya dari luar teman-teman saya gitu loh. Jadi dari orang-orang yang nggak saya kenal, dan mereka lebih tulus, ngasih motivasinya lebih tulus gitu loh, tanpa ada embel apa-apa. Lalu setelah itu saya terus ngelakuin, saya terus yakin bahwa pada diri saya bakal bisa turun lagi, bakal bisa six pack, bakal bisa lebih kering lagi. Jadi setiap kali latihan, kan tiap minggu tuh ada progresnya tuh dikit demi sedikit. Di Aiki saya dapat motivasi, pada saat saya latihan juga dapat motivasi dari teman-teman kalistenik, dari teman-teman street workout. Wah, Yan, makin lama kok makin kurus badannya, motivasi. Makin lama makin shape, motivasi. Badan sekarang udah agak ringan ya, bisa pull up-nya banyak, motivasi. Jadi terus dapetin motivasi dari orang-orang yang baru, dari orang-orang yang gak ada kepentingan apa-apa, dari orang-orang yang tidak melemahkan saya. Mereka nggak tahu saya dulu asalnya dari mana, mereka nggak pernah tahu. Saya dulu seperti apa, mereka nggak pernah tahu. Dan mereka bilang itu tulus, tanpa ada embel-embel apa-apa. Jadi dari itu, coba deh teman-teman ya, kalau lagi nurunin berat badan, minimal itu sekitar 6 minggu itu progresnya udah kelihatan. Di situ pada saat itu saya mungkin belum bisa ngomong, cuma saya ngerasain. Di situ teman-teman kantor melihat saya jadi sosok yang baru. Saya ngerasa terlahir kembali. Karena kalau pas di locker room itu ada beberapa orang yang jarang ketemu. Saya panggil, dia cuman kayak ketemu orang yang baru kenal gitu loh. Siapa sih orang gitu? Terus setelah saya bilang, ini aku Wayan. Kamu tuh. Badanmu kurus sekarang. Nah, motivasi. Jadi kayak gitu. Saya dapat dari situ, lalu dari sosial media yang motivasi saya, dari orang-orang yang belum pernah ketemu sama saya, dari orang-orang yang baru kenal saya mungkin, dan mungkin apa yang saya lakukan ini, progres yang saya hasilkan juga memotivasi mereka. Siapa tahu gitu loh. Jadi kalau teman-teman melakukan diet, minimal tuh 6 minggu lah dilakukan. Jangan putus asa, harus pantang menyerah. Karena kebanyakan orang hanya ngelihat hasilnya, mereka nggak pernah mau tahu
prosesnya seperti apa, susahnya seperti apa, sulitnya seperti apa, mereka nggak pernah mau tahu. Yang mereka tahu cuman hasilnya seperti apa. Itulah, memang udah budayanya seperti itu ya. Jadi pada saat latihan, kalau saya kan latihan itu kan pada saat itu saya pengen badan saya ringan, jadi bisa ngelakuin gerakan-gerakan kalistenik yang kayak front lever, back lever, human flag, muscle up. Jadi ketika saya bisa melakukan itu, berat badan saya ringan, saya senang banget. Pokoknya kalau ngejalanin diet itu yang pertama harus enjoy dulu. Ketika sudah enjoy, seneng, suka, jadi bisa konsisten, nggak berat ngelakuinnya. Sampai sekarang saya ngejaga pola makan juga karena saya sudah enjoy, jadi saya bisa konsisten. Ya, kebanyakan teman-teman bilang, kok kamu bisa lama gitu sih? Diet itu gimana? Ya, enjoy itu tadi, sebenarnya bukan masalah diet jenis apa, diet yang apa, diet A, diet B, diet C, caranya gini, bukan itu. Diet terbaik itu adalah diet yang bisa membuat kita konsisten buat ngelakuinnya. Harus nyaman. Dan yang jelas harus ada hasilnya. Kadang-kadang kalau kita diet, udah capek-capek diet nggak ada hasilnya. Kalau diet bikin kita nggak nyaman, tinggalin. Cari yang terbaik, tipe diet terbaik buat kamu. Jadi kalau diet, kalau pola makan itu seperti itu ya. Terus kalau soal latihan, ketika masuk ke gym gimana? Biar caranya ke gym atau ke apalah, yang penting gerak gitu ya, biar bisa konsisten dan lama. Pertama ya, lakukan apa yang teman-teman suka. Jangan terlalu banyak program, jangan terlalu banyak harus latihan ini dulu, harus ini dulu. Jangan, lakukan sesukanya. Mau latihan tiap hari tangan nggak masalah, mau setiap hari latihan perut nggak masalah. Yang penting olahraga dulu, latihan dulu. Kalau yang lain-lainnya nanti mengikuti pasti. Nah dari situ otomatis kan enjoy. Kita melakukan apa yang kita suka, pasti enjoy. Gak usah peduliin kata orang. Harus latihan ini, jangan kebanyakan kardio. Kunci utama kita nurunin berat badan itu kardio. Dia melatih kardiovaskular, jadi bikin badan kita tuh fresh, keringetan. Buat jantung juga bagus, aliran darah ini lancar. Paling simple, nggak perlu ke gym pun kita bisa melakukan. Kayak jalan, mungkin jalan di sekitar rumah, di sekitar kampung, di sekitar perumahan. Yang penting jalan aja. Itu salah satu kunci kita mau nurunin berat badan. Terus kalau pergi ke gym, jangan dengerin kata orang. Yang bisa ngerasain ya teman-teman sendiri, yang dapat hasilnya ya teman-teman sendiri. Kadang kan orang banyak sok tahu gitu loh. Tahu ya, itu dietnya kelamaan, dietnya kebablasan kalau kata orang Jawa. Badannya jadi kurus, ototnya hilang. Itu mitos-mitos yang matain semangat.
usah dengerin kayak gitu. Terus dengerin musik-musik kesukaan. Kadang kan kalau kita nge-gym musiknya nggak pas, kan juga jadi nggak, kurang semangat juga kan. Jadi kalau saya nge-gym atau olahraga itu selalu pakai headphone atau pakai headset. Jadi saya bisa enjoy, bisa fokus. Bukannya saya nggak peduli loh ya, nggak peduli sama orang-orang sekitar, enggak. Tapi saya pengen menghabiskan waktu yang singkat. Kalau latihan kan antara 1 sampai 2 jam. Saya pengen fokus di situ. Jadi pengen fokus di angkatan, pengen fokus di repetisi, pengen fokus di gerakan. Nanti setelah itu selesai, nah baru deh kita ngobrol-ngobrol. Jadi dulu saya sering tuh dipandang, wah dia kalau latihan sombong, nggak pernah tegur sana tegur sini. Ya bukan seperti itu, kan saya pengen fokus. Saya pengen enjoy dengan aktivitas saya, aktivitas ke-gym saya. Nanti setelah itu bolehlah, selesai semua bolehlah kita ngobrol-ngobrol. Kebanyakan kan teman-teman menyimpulkan terlebih dahulu, belum apa-apa udah dibilang sombong. Itu pengalaman saya ya. Terus ketika saya sering banget dibilangin itu, kurusin badanmu, ototnya nggak ada. Tapi ketika berat saya lebih rendah dari sebelum, lebih rendah dari yang sebelum dibilang kayak gitu, ya setelah dibilang kayak gitu berat saya lebih rendah, ngelihatnya badanmu tambah tajam sekarang. Nah, kayak gitu tuh. Taunya ya hasilnya, prosesnya kayak gimana orang tahu. Jadi ketika dia dilihat visual, urusan berat badan sekian, terus kita turunin lagi, bilangnya badanmu kering, visualnya lebih dapat, lebih tebal, lebih kelihatan ototnya. Nah kan padahal lebih beratnya lebih ringan. Ya itulah uniknya kita mengolah badan ya, bentuk badan uniknya di situ. Jadi kadang berat badan sekian, gedenya kelihatannya segini, diturunin kok visualnya lebih gede. Nah itu uniknya badan, dan tiap-tiap orang punya tipikal badannya sendiri-sendiri, genetiknya sendiri-sendiri. Next time bakal kita bicarain masalah genetik, otot yang keras, otot yang lembek. Terus ketika di bawah stage kayak gini, di atas stage kayak gini, di bawah stage lembek, di atas stage keras, di bawah stage biasa aja, di atas stage galak. Bakal kita bahas next ya. Tuh, terus saya selalu prefer kalau latihan itu harus bersih lah, bersih, mandi, harus wangi, dandan, minimal pakai minyak rambut, pakaian juga yang oke. Jadi dari situ bisa memotivasi ke diri kita, juga bisa memotivasi orang. Terus sering-sering itu ngaca, sering-sering ngelihat perut aja dulu, jadiin perut dulu. Kalau perutnya jadi, otomatis tambah semangat. Bener nggak? Coba aja. Orang pergi ke gym, sasaran utamanya pengen ngecilin perut, pengen bikin perutnya six pack. Itu kalau yang lain-lainnya nanti ngikutin. Itu dulu targetnya, bikin perutnya six pack. Kayaknya berat ya, bikin perutnya flat, bikin perutnya rata. Itu dulu aja. Jadi ketika kita ngangkat perutnya rata itu kan tambah semangat. Terus mungkin banyakin, kalau badannya udah agak jadi, banyakin kita bisa dikatakan tuh bukan mau sombong atau show off. Cuman kalau kita agak kelihatan kan juga
orang, kita pengen lihat reaksinya orang ketika ngelihat badan kita bagus. Jadi kayak biasanya saya mau pergi ke mall atau ke jalan gitu kan, selain buat jemur biar kena sinar matahari, juga biar dapat motivasi dari orang-orang yang baru. Saya beli di pom bensin, wah mas, badannya keren, motivasi. Ketika ngeliat di jalan, ketika mas jalan-jalan ke mall, sekarang sih pandemi ya, jadi mungkin sepi di mall. Jadi pas jalan-jalan di mall, mas, nge-gym ya, badannya keren, motivasi. Selalu penuhin hari-hari kita dengan motivasi dari orang-orang yang baru, dari orang-orang yang gak kita kenal. Best motivation. Mereka nggak ada tendensi apa-apa, mereka nggak ada kepentingan apa-apa. Itu ya, jadi pertama tanemin ke diri kita kalau badan itu nggak bisa dibeli. Orang mau beli berapapun tetap nggak bisa. Itu salah satu sesuatu yang bisa membuat kita tuh bangga dengan diri kita sendiri. Karena apa? Kalau badan kita bagus, orang nggak akan, saya katakan, orang bisa beli mobil, orang bisa beli rumah, orang bisa beli baju yang bagus, sepatu yang mahal, HP yang mahal, TV yang bagus. Satu yang gak bakalan bisa mereka beli, badan yang keren. Setuju nggak? Nah, jadi semangat tuh. Lu bisa beli mobil bagus, lu bisa beli mobil mahal, tapi apa lu bisa bikin badan sebagus yang kita punya? Belum tentu. Penuh perjuangan. Badannya bagus, sehat lagi, udah motivasi terbesar dalam hidup. Oke, saya udah 25 menit ya. Kita sudahi sesi kardio ini. Semoga apa yang saya ceritain bisa memotivasi teman-teman buat stay konsisten, stay disiplin, dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Terus semangat. Peace out.